Kemudian beriman kepada para malaikat Allah. Malaikat artinya adalah, dalam etimologi malaikat itu artinya iman kepada para malaikat. Yang kedua, berasal dari aluka, bermasa risalah, atau ini dari dua arti ini. Ada mengatakan dari malaka atau alaka dari asalnya. Jadi satu artinya risalah, satu artinya kuwah. Sedangkan secara istilah adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya dan mereka memiliki sifat, nama dan tugas-tugas ya yang tidak diketahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu ada. Nah, kemarin sudah kita jelaskan sedikit. Di antaranya orang tidak beriman dengan yang gaib, orang-orang filsafat tidak percaya filsafat ilahiyah ini, filsafat yang sebagai aliran ketuhanan. Itu mereka tidak percaya ada malaikat dan mereka menafsirkan malaikat itu adalah kekuatan positif yang ada pada diri seseorang. Dan ini juga diikuti oleh kaum liberal dan kaum sekuler. Jadi menurut mereka malaikat itu adalah nilai-nilai positif yang ada dalam diri seseorang. Itu kata mereka. Sedangkan malaikat itu ada hakikatnya, diciptakan dari cahaya. Punya pekerjaan, punya tugas, punya tangan, punya mata, punya telinga. Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Maka dalam beriman kepada malaikat ini juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Nuqdatul Aqidah Islamiyah. Ada 4 hal yang harus diimani juga, ya, pokok-pokok keimanan ini. Yang pertama, beriman dengan adanya malaikat. Orang yang mengingkari wujudnya malaikat, maka dia bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim. Lalu dikatakan malaikat itu tidak ada. Yang kedua, beriman dengan nama-nama mereka yang Allah sebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Seperti siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Malik, malaikat maut. Ya, nama malaikat ini terbagi pada 3 hal. Nama yang umum, malaikat disebut juga Rasulullah, Jundullah, itu nama umumnya. Jundullah, Rasulullah, kemudian malaikat. Kemudian ada nama yaitu disebut komunitas malaikat itu. Ada malaikat kiraman katibin yang mencatat amal baik, al-hafadhah yang mengawasi makhluk, ya. Ada malaikat al-muqarrabun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hamalatul arash yang memikul arash Allah, ya. Kemudian az-zabaniyah, malaikat yang menyalakan api neraka. Itu namanya komunitas-komunitas, kelompok-kelompok malaikat. Ada namanya Asmaul Afrad, nama masing personal malaikat. Nah, seperti siapa tadi? Jibril, Mikail, Israfil, Malik, ya, malaikat maut. Nah, itu diantara nama-nama. Ya, adapun nama Ridwan ini tidak ada dalilnya, atau Israel itu juga tidak ada dalilnya. Sebutkan oleh sebagian ulama hanya itu dari Israiliyat diambil. Kemudian malaikat arwah juga ada yang bertugas mencabut nyawa manusia, yang ketuanya adalah malaikat maut. Karena setelah malaikat maut mencabut nyawa manusia, nanti diserahkan malaikat arwah. Jadi beriman dengan nama-nama mereka. Seperti malaikat namanya Jibril, Mikail, Israfil, ya kan. Adapun jenis-jenis malaikat tadi yang kita sebut komunitas banyak sekali. Ada malaikat yang mengurusi janin dalam kandungan ibunya, ada malaikat yang mengawasi gunung, ada malaikat yang mengawasi kota Makkah dan kota Madinah, ada malaikat yang suka mencari tempat-tempat halaqatul dzikir, orang-orang yang belajar ilmu agama dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, banyak sekali. Maka Allah sebutkan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya bala tentara Tuhanmu kecuali Allah sendiri. Yang ketiga, beriman dengan apa? Sifat-sifat mereka. Sifat mereka terbagi 2. Sifat khalqiyah wal khuluqiyah. Sifat khalqiyah, penciptaan mereka. Khalqiyahnya apa? Seperti mereka diciptakan dari cahaya. Dalam hadis Aisyah anha diwakilkan Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nurin, bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Mereka punya tangan, mereka punya mata. Itu disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga mati. Mereka tidak disifatkan dengan jenis kelamin. Tidak sebut ada malaikat laki dan perempuan. Tidak ada. Mereka tidak makan dan tidak minum. Ini sifat sifat fisik mereka. Adapun sifat akhlak mereka, khuluqiyah, kepribadian mereka, mereka adalah makhluk yang mulia. Kiraman katibin, kiramin barara, baik, suci, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga memiliki sifat malu. Dan juga tersakiti dengan apa yang disakiti anak-anak Adam.
Maka disebutkan dilarang seorang datang ke masjid karena itu menyakiti malaikat dengan seorang memakan bawang putih. Inna malaika tata'azzau atau yata'azzawna mimma ta'adza min banu Adam. Malaikat juga punya sifat malu, iya. Seperti yang disebutkan tentang sifat Utsman. Ketika malaikat malu kepada Utsman, kata Rasulullah SAW menguji Utsman, ala astahi mimma tastahi minhu malaika. Jadi, itu sifat-sifat kemuliaan malaikat itu. Kemudian di antara sifat fisik mereka adalah berpenampilan sangat ganteng. Maka ketika Yusuf keluar, orang-orang menyaksikannya, ini bukan mahadha basar in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat ini. Jadi malaikat itu bentuknya berbeda dan sangat ganteng, bagus, tampakan yang aslinya. Kecuali mereka mendapat tugas oleh Allah SWT untuk memberikan ujian seperti 3 orang malaikat yang datang kepada 3 orang Bani Israel. Ada yang botak, ada yang berkena kulit kusta, satu lagi adalah buta. Tetapi asli pencipta mereka adalah sempurna, kemuliaan mereka, keindahan mereka, ya. Maka kalau ada orang bermimpi atau orang ngaku saya melihat malaikat hitam besar umpamanya, itu bukan malaikat, bukan Jibril yang malaikat, tapi Jibril dari Afrika. Karena kalau teman-teman kita waktu kuliah di sana ada yang namanya Jibril juga. Seperti mimpinya Lia Aminuddin ya, atau Lia Aminuddin mengatakan saya datang kepada saya Jibril gitu katanya. Bentuknya hitam besar katanya kan. Maka mungkin saja Jibril dari Afrika, jin ya. Maka mengenal sifat-sifat malaikat ini ada 2 hal yang sangat penting. Pertama, untuk menjadikan mereka sebagai qudwah, ketaatan mereka, kemuliaan mereka. Yang kedua, tidak terjangkit pemahaman sesat tentang malaikat. Biar tidak ditipu oleh orang-orang yang ingin menipu kita. Seperti tadi ceritanya, seseorang Lia Aminuddin mengatakan bahwa datang kepadanya malaikat bentuknya hitam besar. Loh kita tahu malaikat itu bukan hitam besar bentuknya. Ketika Jibril datang dilihat oleh Rasulullah SAW, bukan diceritakan bentuknya hitam besar, tapi sebagaimana yang disaksikan oleh Umar bin Khattab, ketika Jibril menyerupai manusia, ittala alaina rajulun syadidu bayadu siyab syadidu sawadu syar la yura alaihi athar safar. Yaitu justru pakaiannya bersih, rambutnya sangat hitam, bukan hitam kelam semua. Itu diantara sifat-sifatnya, harus banyak sekali sifat-sifat malaikat yang perlu kita pelajari. Kemudian juga di antara hal yang harus kita yakini dan imani dan beriman kepada malaikat, mengimani pekerjaan dan tugas-tugas mereka yang Allah berikan. Nah, tugas-tugas mereka ini terbagi 2. Ada yang berkenaan dengan alam semesta, ada yang berkenaan dengan manusia. Dengan manusia, mencabut nyawa manusia, mencatat amal baik manusia. Ya kan? Nah, itu berkenaan dengan Bani Adam. Kalau dengan alam semesta, ada yang mengatur cuaca, ada yang menjaga kota Mekah dan kota Madinah. Ya ta'alaq bil qaum, dengan alam semesta. Itu pekerjaan mereka. Yang kelima, bahwa mereka itu tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat apa? Ketuhanan. Sebenarnya sebagian umat Nasrani menyatakan Jibril itu adalah Ruhul Kudus, dianggap sebagai salah satu dari Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang mengatakan Tuhan itu salah satu dari yang 3. Seperti Ruhul Kudus dikatakan sebagai